Kalau kalian misalkan udah nikah, jangan cari-cari kekurangan dari pasangan kalian. Lebih baik kalian introspeksi diri kalian sendiri dan menjadi orang yang lebih baik buat pasangan kalian. Gitu. Jadi nggak usah deh lo cari-cari tuh kesalahan atau kekurangan pasangan lo buat apa. Jodoh nggak kemana. Apa yang buat kamu merasa jadinya cocok interest? Ngobrolnya cocok. Aku jujur aja gitu sama kalian. Maksudnya kita ngomong apa adanya aja ya gitu ya. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu serta kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwendah yang lagi-lagi menjadi sorotan. Bukan cuma soal kehidupan mereka setelah berpisah, tapi juga munculnya berbagai komentar, perbandingan, sampai isu kedekatan Sarwendah dengan Giorgio yang ikut menjadi bahan perbincangan publik. Yang menarik, perkembangan terbaru justru memperlihatkan bagaimana aktivitas live dan GIF yang diterima Sarwendah kembali dibanding-bandingkan dengan Ruben Onsu. Ada pihak yang menganggap ramainya GIF sebagai bentuk dukungan, sementara pihak lain justru melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Di sisi lain, ada juga yang mengingatkan agar Sarwendah tidak terus melontarkan sindiran, karena bagaimanapun Ruben adalah mantan suami sekaligus ayah dari anak-anak mereka. Lantas apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya soal dukungan netizen, atau justru persoalannya sudah semakin melebar karena terlalu banyak pihak yang ikut berkomentar? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Berarti aku juga awal ya nggak kepikiran lah, maksudnya ada hubungan sama kamu sih Say. Kan aku udah kasih tau kamu dari awal. Ya, dari segi mungkin Mamio mungkin akan cari laki-laki yang udah lebih berumur karena kan dia udah punya anak mungkin. Ya kan pasti kan dia mungkin mau cari laki-laki yang udah lebih berumur. Masih tepatnya aku di fase menurut aku udah nggak kepikiran mau punya pasangan lagi mungkin. Iya, karena maksudnya di fase aku yang sekarang kan semuanya udah ya ada semuanya. Aku udah bisa handle semuanya sendiri. Iya, Mamio gitu. juga udah bisa handle sendiri. Mami Jadi, juga udah maksudnya dari segi karir juga udah oke. Emang kalau orang lagi terlope-lope itu kadang itu nggak bisa menahan rasa bahagianya. Ya wajar, siapapun ya, jangankan Sarwen, kita pun kalau kita lagi bahagia sama pasangan kita atau lagi bahagia dengan hidup kita sendiri, kita itu pasti posting, kita akan pasti tunjukkan di sosmed atau seperti apa. Bener nggak sih? Jadi nggak usah lah kalian berpihak ke sono ke sini. Memang setiap orang tuh ada masalah masing-masing dan dia punya masalah masing-masing. Jadi nggak perlu mengikuti terlalu apa ya, menghujat terlalu dalam tuh janganlah. Kasihan juga. Sarwendah pun juga menjadi seorang single mom yang bener-bener menjaga anaknya sampai menyiapkan makanan untuk sekolah anaknya sampai seperti itu nggak mudah loh. Jadi jangan pernah menghujat orang siapapun itu. Kalau kata peribahasa Sunda mah ada yang kayak begini warga nih, pilih-pilih menang anu leuwih, atau boleh dikata mah ya pilih-pilih malah dapat yang lebih. Udah pula pilih, ujung-ujungnya dapat yang lebihnya lebih apa? Lebih menderita dari yang 11 tahun lalu. Baru dikasih gift paus ketika lab sampai happy bener, sampai disebut-sebut itu nama. Ya Allah, butuh banget validasi roman-romannya mah, ya kan? Lah apa kabar yang zaman dulu kala? Jangankan gift paus, ya. Dia mah ketika baru pertama awal-awal pernikahan aja udah langsung kasih hadiah BMW merah, ya kan? Lanjut lagi belum tas-tas mewah, tas-tas hebring, tas-tas bermerek, jam tangan bermerek yang semua ada pada badan dan tubuh lu itu semua bermerek, miliaran dikasihin sama yang dulu mah ya. Nyampe ke rumah-rumah udah bagaikan istana mini crab. Dikasih juga walaupun puyeng-puyeng nyampe sakit-sakit dia ibaratnya nyari duit kagak ada tuh diucap-ucapkan terima kasih semua rumah ini tuh diberikan oleh siapa yang mencari dananya, misalkan sang suamiku tercinta, kagak ada. Yang ada aku dan papih aku. Giliran sekarang lab sepi,
GMP turun dikasih gift sama ayang embeb berupa paus sama anak kucing. Sampai disebutnya kagak kelar-kelar ya. Maklum si warga ya, orang namanya juga lagi jatuh cinta, lagi bucin ya. Tibang paus sama anak kucing kayak begitu aja udah berasa mendapatkan sumbangan beratus-ratus miliar. Ya maklum lah ya, kalau lagi bucin mah tai lotok aja ya, berasa kayak karamel coklat. Daenda mengajak dan mengajarkan untuk berkembang anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah hal yang mulia. Gue yang sayang banget sama anak-anak berkebutuhan khusus, seneng banget ndah. Tapi marketing lu busuk ndah. Maksud dan tujuan lu busuk. Lu jualan agar lu tidak dihujat kan? Pas kemarin live itu, cukup dah cukup. Gak usah libatkan orang-orang yang gak berdosa di dosa dan di hidup lu. Muak dah liatnya. Ini lagi nih brand-brand. Udah tahu nih betina mengada ulah, bikin heboh, bikin pusing, bikin mual, bikin muak. Nggak bisa ini brand-brand cari host live jualan yang bener aja. Itu masih banyak loh yang bisa jualan, nggak cuman si Endah ini. Geli tahu. Bisa nggak sih nih para DPR, Dewan Pendukung Ruben, sekalian kita culture cancel aja nih brand-brand. Heran deh. Dia adalah partner aku ya, dia bersama dengan Sorry, aku tidak julid sama kokonya itu ya, aku respect banget sama kokonya itu karena kebetulan aku punya seorang paman yang tunarungu juga, yang kebutuhan khusus lebih tepatnya ya. Dan kami sebagai keluarga, kami tidak pernah mau mengeksploitasi beliau karena kami respect beliau gitu kan. Dan untuk CSW, kamu kan orang normal ya. Apa keuntungan kamu mengeksploitasi beliau di tengah-tengah permasalahan kamu? Sekarang tuh kamu lagi jadi sorotan publik ya. Kamu tidak baik seperti itu ya. Kamu jahat, tau nggak? Even kata kamu itu partner kamu gitu. Partner kamu sudah lama. Kenapa nggak dari dulu kamu tunjukkan? Kenapa sekarang setelah kamu punya permasalahan baru kamu show up beliau? Kalau nggak tujuan kamu tuh pengen cari panggung lagi. Aduh, akhirnya Bunda Sarwenda nge-live lagi guys. Aku senang banget, banyak banget yang support dia. Bahkan banyak banget yang ngasih gift. Love putih-putih juga banyak banget yang ngasih. Dan kalian tahu juga ada hate comment guys. Kalian tahu itu ibu-ibu, aku lihat semua itu ibu-ibu yang gak ada kerjaan, yang gabut. Dan kita gak usah peduli guys, itu namanya ibu-ibu yang gak ada kerjaan, ibu-ibu yang gabut, ibu-ibu yang gak ada uang. Pembela SW-nya, gua singkat SW aja ya, akunnya pembela SW. Nah gua gak bakalan bereaksi nih ya kalau tidak FYP di beranda gua kayak gitu. Berhubung beberapa hari muncul di beranda gua, gua harus bereaksi. Nah, tapi gua lihat juga nih seperti apa dulu nih FYP-nya. Nah, di sini si akun pembela SW ini meng-up video OVT si SW lagi jualan rame gift. Oke. Terus dia juga meng-up jualan Ruben Onsu dengan sepi gift. Paham kan? Jadi si SW mah rame gift, kalau RO mah sepi gift. Oke. Nah, terus ini seakan-akan nih si pembela SW ini memperlihatkan, membandingkan, ini loh SW banyak yang support bla 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 seperti itu. Ini loh RO gift aja sedikit, cuman satu, tidak ada yang support, mungkin seperti itu ya. Oke. Kayak mana ini ngomongnya nih? kagak ada yang berani nyentil gue ya meng-up kayak gitu. Gue kagak sarkas ya, bisa dicek gue kagak pernah sarkas ya. Paham? Jadi mau cari apapun VT gue tidak pernah sarkas. Malah gue disarkasin selalu oleh pendukungnya SW. Salah satunya tetap gue akan ngomong. Di roomnya si Ken Aro gue dikatain LC. Di roomnya siapa tuh gue dikatain
susu busuk oleh si susu beruang. Gua mah tidak pernah sarkas kayak gitu. Jadi kalau berani ya, oh iya, terus gua dikatain bikin akun ada berapa mengatasnamakan akun gua, 1 TS janda gatel, 1 TS2 janda gatel. Berarti itu sarkas kan? Tapi dari mulut saya tidak pernah mengatakan sarkas atau kayak mana ke sebelah. Jadi kalau ada berani ya coba-coba ya. Kayak gitu. Oke, balik lagi. Akun pembela SW ya. Dengan memperlihatkan seperti itu, membandingkan room SW rame gip sama room RO sepi gip kayak gitu, lu mau memperlihatkan bahwa SW itu wow kayak gitu. Justru gua mah gimana ya, happy, senang nih gua selaku pembela RO, senang kalau roomnya si SW itu banyak ngegip. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena si SW itu ngontrak rumahnya, harus bayar kontrakan. Belum lagi mau kondo harus dia kasih makan. Belum lagi perut dia. Ya gua mah bersyukur rame kayak gitu gip. Walaupun dikipnya oleh orang-orang yang kelasnya di bawah dia, yang harusnya dia yang ngasih, bukan yang kelas bawah ngasih ke dia. Paham? Nah, kalau si RO kagak dipun kagak apa-apa, yang penting jualannya laku. Kayak gitu. Si RO itu bisa ngasih ke para penontonnya, bukan penonton yang harus ngegip si RO. Ini masih SW digip oleh penonton, oleh pemujanya. Paham? Dan di situ saja kita bisa lihat kelas mana yang rendah, yang digip oleh penonton, apa yang nggak digip oleh penonton. Paham? Barusan ini saya melihat beberapa penggalan viti-vitimu saat kamu mungkin berjualan hari ini nih, saya lihat ya. Saya lihat kamu terlihat sehat, seger ya, dan mulai kembali semangat ya. Tapi kayaknya saya lihat sudah tidak didampingi oleh pacarmu Gio ya. Nah, di sini saya melihat vitimu itu sepertinya kamu sudah mulai kembali melontarkan sindiran-sindiran halus ya. Cici SW, saran saya nih ya, sudahilah ya. Jangan lagi kamu mengeluarkan sindiran apapun ya, yang akan menjadi memperkeruh suasana kalian berdua ya. Apalagi kan Koer itu adalah mantan suamimu dan juga ayah anak-anakmu ya. Jangan melukai hati anak-anakmu juga ya. Apapun anak-anakmu itu pasti di dalam hatinya yang terdalam ya, dia sangat menyayangi ayahnya ya. Cuma karena lagi situasi seperti inilah yang membuat jarak antara ayah dan anak menjadi jauh ya. Jangan seperti itulah Cici SW ya. Kalau kamu memang jualan lah ya, supaya kamu juga diberkati Tuhan ya. Jualanmu banyak yang membeli ya. Walaupun saat ini saya lihat banyak emotikon di live kamu ya. Jadi Cici SW tetaplah semangat jualan ya. Bersama karyawanmu dan partnermu saat ini ya. Semoga kalian berdua sehat-sehat ya. Walaupun mungkin banyak emotikon, jangan membuat kamu jadi luruh hatinya ya. Tetapi satu pesan saya ya, sudahi ya. Apapun Koer itu pernah hadir dalam hidupmu, pernah berbuat baik di dalam hidupmu ya. Dan yang paling penting, dia adalah ayah dari anak-anakmu ya. Jadi hargai dia ya, supaya anak-anakmu itu juga bisa menghormati ayahnya ya, tidak menjadi hujatan-hujatan yang akan datang kepada ayah anak-anakmu ini ya. Oke Cici SW, sorry kalau saya bicara seperti ini untuk kamu, demi kebaikan kamu dan anak-anakmu. Emang kataku ya, fansnya si RO ini jalan pikirannya itu emang gak bisa lagi dilurusin kataku ya. Ini ya komenan di PT aku yang membahas 200 juta tapi pertaruhannya mental, atau pilih Gio yang masih muda, pekerja keras, punya prinsip hidup jelas, terus dia itu juga nggak berisik, nggak banyak drama, pilih mana? Aku bilang pilih Gio yang ganteng gitu ya, walaupun dia nggak sekaya Ruben, aku bilang kayak gitu kan. Terus ada komenan kayak gini, nah kataku ya, ngapain mikirin yang untuk urusan setelah menikah? Siapa sih yang nggak berubah setelah menikah? Ada rumah tangga yang lurus-lurus aja setelah menikah? Kagak ada. Tapi
tapi itu permasalahannya nanti. Makanya ya si Sarwenda sama si Gio itu sekarang ini lagi di tahap pengenalan satu dengan yang lainnya, menyetarakan ya satu dengan yang lainnya sambil menikmati kasmaran mereka. Lah ini kenapa komennya udah menikah nanti berubah gini, jangan terlalu dipuji-puji. Lah lebih baik kita lihat dia dipuji lah. Memuji orang itu kan pahala juga. Pertanyaanku, ngapain orang yang ada kebahagiaan di depan mata itu nggak dinikmati? Hah? Kebahagiaan sekarang dinikmati sekarang. The power of now. Makanya nggak bahagia-bahagia, overthinking. Kalau urusan nanti di rumah tangga ada persoalan, ini sudah pasti ada. Ya, ngapain dipuji-puji? Ya memang dipuji lah. Belum ada kok jejak digitalnya itu yang bikin kita ilfil. Belum ada. Tapi kenapa kalian bisa pula memaklumi yang satu ini ya, si RO ini, dramanya berjilid-jilid, yang mana permasalahan rumah tangga yang masih seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan, dia undang semuanya terlibat dengan drama-dramanya itu. Kok bisa kalian maklumi yang kayak gitu? Yang belum terlihat ya jejak digitalnya, hal-hal negatifnya, bisa pula kalian hakimi, bisa pula kalian overthinkingin. Kalau ngikutin dramanya Ruben Onsu sama Sarwenda, udah sama juga kita nonton sinetron Tersanjung. Episodenya panjang banget. Dari anak gua brokocot sampai anak gua masuk TK kagak kelar-kelar itu sinetron. Sampai bosen banget rasanya nontonnya. Nuntung-nuntungnya mah gua kagak tahu itu endingnya bagaimana. Dah, kata gua mah udah apa, lu duduk manis Ruben, lu ajak mantan bini lu duduk manis, lu ajak ngomong pakai kepala dingin, maunya bagaimana, baiknya bagaimana. Kalau emang ada masalah ya selesain baik-baik. Jangan ini mah umbar-umbaran aib. Kan biar bagaimana juga lu pernah pada sayang, pernah pada cinta. Udah baik-baik aja, nggak usah nguntungin pengacara kayak gitu. Apa bayar disepil? Kasus persatuan R dan S. Ada dua kubu, ada yang membela R, ada yang membela S. Misalnya nih, ada kubu yang membela S. Pemilik aku akan membela mati-matian si S. Tidak peduli bukti apapun, dia akan membela buta dan mencari kesalahan dari si R. Dan apabila mereka melihat ada orang lain, ada akun lain, atau ada postingan lain yang membela kubu R, mereka akan marah, mereka akan benci, dan mereka akan menyerang habis-habisan orang itu, akun itu, atau postingan itu. Dan nyerangnya tuh kayak bener-bener dendam pribadi gitu ya. Nyerangnya tuh dengan maki-makian, dengan hinaan, dengan bulian, dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, dengan kata-kata yang kasar, yang nge-DM, yang komen di postingan-postingannya, hate comment. Pokoknya banget pokoknya. Dan pada umumnya di sini mereka membela atas dasar persamaan sesuatu, misalnya sesama cewek, sesama korban laki-laki, sesama agama, sesama suku. Sementara kalau konten edukasi, mereka tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang gender. Kadang mereka bisa membela cowok, kadang mereka bisa membela cewek, tergantung siapa yang mereka anggap benar. Hari ini mungkin mereka membela seorang laki-laki beragama muslim yang mereka anggap benar. Di kasus yang lain mungkin mereka membela seorang perempuan dari suku Jawa yang beragama Kristen yang mereka anggap benar. Gak masalah. Yang penting selama mereka anggap itu sebuah kebenaran, sesuatu yang pantas dibela. Dan saat mereka melihat orang lain, konten lain, akun lain, atau postingan lain yang berseberang pendapat, gak masalah. Mereka nggak akan marah, nggak akan nyerang, nggak akan hate comment, nggak akan nge-DM ngata-ngatain juga. Karena untuk apa? Ngapain? Karena saat membela seseorang, mereka bukan membela orang itu, tapi membela kebenaran, membela perkaranya. Semua video-video saya bertujuan untuk memberikan edukasi kepada semua orang, perempuan, laki-laki, dari suku apapun, dari agama apapun, tentang bahaya manusia NPD, bahaya manusia toksik, bahaya manusia manipulatif. Karena masih banyak orang yang bingung bagaimana cara membedakan orang yang manipulatif dan orang yang benar-benar baik. Mana membedakan orang yang toksik atau mana orang yang benar-benar tulus. Mana yang benar-benar berhati malaikat atau yang menyamar sebagai malaikat. Agar tidak ada lagi pria atau wanita yang tulus yang terjebak dalam manipulasi manusia NPD. Karena kamu biasanya itu baru sadar saat kamu sudah terjebak. Dan saat kamu sudah sadar, kamu udah terlanjur hancur, sudah terlanjur habis-habisan. Harapan saya semoga semua yang menonton video-video saya bisa mengenali manusia NPD, manusia toksik, manusia manipulatif, dan tidak sampai terjebak dalam tipu daya mereka. Gak bisa diem kamu, Bu. Oh, Tara bisa dong. Gimana mau suruh ibu diem? Namanya juga woman support woman. Woman kah woman? Pokoknya gitu deh.
Namanya kita perempuan saling support. Ngapain support sama yang ono orang dia yang pergi meninggalkan? Perempuan atau manusia mana yang tidak ada yang salah di dunia ini? Semua insan manusia itu pasti punya dosa. Ngomong baik-baik dong, ya. Saya kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu kamu RU, ya. Saya kasih tahu kamu. Justru Sarwenda tinggal di rumah kamu sekarang, kamu enak kesana kemari. Tapi kalau sudah pindah, nah gimana mau ketemunya? Mau kesana ketemu rumah mereka sendiri, dia sama cowoknya. Kalau dia tinggal di rumah kalian, kan bisa ada alasan. Oh itu kan rumah kami berdua, gak apa-apa. Itu kan anak saya harus kesana. Saya bertanggung jawab sebagai seorang ayah, ya kan? Tapi kalau mereka sudah pindah, mau suruh ibu diam, no, tara bisa ibu diam, ya. Ibu juga perempuan sama dengan Sarwenda kok, ya kan? Namanya Sarwenda itu, kalau tinggal sudah saya bilang, biarpun mereka dipindahkan, malah mereka tambah senang. Tinggal kamu sendiri yang menikmati kehidupan mereka berdua, ya. Entah Anda bahagia atau sakit hati, urusan Anda sendiri. Selesai. Tara bisa suruh ibu diam, tara bisa dong. Ya namanya juga saya juga status sebagai seorang istri. Sarwenda juga kan, tapi sekarang kan dia seorang cewek, ya. Dia seorang cewek. Tapi kita semua netizen bisa tahu kok keadaan Sarwenda yang dulu dengan sekarang. Sarwenda dulu itu kaya, ya. Istri Ruben Onsu kaya lah, tapi dasteran setiap hari. Nah, jemur baju. Nah sekarang, ya belum istri itu. Sekarang ya lebih bagus lah mereka kalau bilang si Gio kere, ya mereka dua berusaha dari kecil lah, dari nol. Kan lebih awet kalau gitu, ya. Jadi kalau ada apa-apa di hari depan, tidak ada yang ngungkit-ngungkit siapa yang kaya, siapa yang miskin. Gak apa-apa, cocok kok mereka dua. Saya kalau lagi sakit tuh saya lihat pasangan Sarwenda dan Gioni macam sembuh saya, ya. Makasih Sarwenda ya, makasih. Kamu cocok deh dengan Gio. Oke, lanjut dengan kebahagiaanmu. Gak apa-apa, mulai dari nol. Kalau orang bilang Gio miskin, sudahlah mulai dari nol. Bangun kehidupan kalian, ya. Bangun kehidupan kalian. Gak usah peduli dengan cibiran di luar sana, gak usah, ya. Gio juga pekerja juga kok. Biar nggak CEO nggak apa-apa. Kerja dari ibu yang tiap hari makan nasi dengan garam aja bisa hidup, bisa bahagia bersama suami. Kenapa kalian dua enggak? Kalian dua kan sudah banyak yang kenal. Pintar cari duit, apa mau susah? Ya. Dia juga menerima kamu janda seadanya, apa adanya. Nggak jadi masalah, biarkan. Ya, itu belajar dari Krisdayanti dengan Anang tuh. Belajar dari Kris, mereka akur-akur aja. Nggak usah lah saling menyenggol sana sini. Kamu bilang dia pindah, sudah mereka dua pindah. Rumah baru. Nggak apa-apa kan? Ya, bangun kehidupan baru, kehidupan masing-masing. Yang penting anak tetap anak, ayah tetap ayah, ibu tetap ibu. Kan? Berdamai dengan diri sendiri. Ini suruh kamu bisa diam nggak? Tara bisa dong, tara bisa. Saya juga seorang istri, saya juga perempuan seperti Sarwenda. Saya harus mendukung penuh dong, ya kan? Mendukung ngapain mendukung yang ono yang sudah kaya? Bagus lagi kita mendukung perempuan supaya dia bisa bangkit lagi dari kesedihan, ya. Oke. Bilang kesedihan tapi bahagia bersama Gio. Marco top, mantap. Sebenarnya Mbak Sarwenda, orang bukan membenci Mbak Sarwenda, ya. Untuk pribadi Mbak Sarwenda mungkin orang tidak membenci, ya. Hanya orang menyesali sikap Mbak Sarwenda.
Nah, dulu orang mungkin ya melihat kebahagiaan kalian itu benar-benar banyak yang iri, wanita-wanita ya. Bagaimana tidak? Bagaimana Ruben Onsu meratukan Mbak Sarwenda dan memenuhi semua permintaan Mbak Sarwenda. Mungkin Mbak Sarwenda suatu saat nanti kamu dapat suami yang lebih ganteng daripada Ruben Onsu, dan mungkin suami yang lebih kaya daripada Ruben Onsu. Tapi yang saya khawatirkan, apakah nanti kamu menemukan suami yang perhatian seperti Ruben Onsu, suami yang begitu memberikan kasih sayangnya, seluruh jiwanya kepada Mbak Sarwenda. Itu yang saya khawatirkan. Kalau ketemu alhamdulillah, tapi saya merasa sulit menemukan pasangan yang benar-benar ikhlas seperti Ruben Onsu. Terlepas apa kekurangan Ruben Onsu, tapi Mbak Sarwenda dan Ruben Onsu sudah mempunyai anak 2. Yang menjalani rumah tangga itu menerima kekurangan dan kelebihannya adalah kita. Seharusnya Mbak, masalah ini tidak mencuat ke atas permukaan. Dan seharusnya kalian jangan saling mengolok-ngolok ya. Mbak Sarwenda selama beberapa tahun yang mengalir di darah Mbak Sarwenda adalah mata pencarian Ruben Onsu. Sampai saat ini Mbak Sarwenda sehat ya dan tambah cantik. Itu semua tidak terlepas dari mata pencarian Ruben Onsu. Setidaknya hargainlah mantan suami ya Mbak Sarwenda. Kasihan Ruben Onsu yang begitu sangat meratukan Mbak Sarwenda. Akhirnya seperti ini. Akhirnya sejagat raya ikut campur di dalam pernikahan kalian. Saling memaafkan. Ya Mbak Sarwenda, berjalanlah dengan jalan kalian masing-masing nantinya. Jangan terlalu banyak orang ikut campur di dalam rumah tangga kalian. Dan jangan terlalu banyak orang yang ikut menyumpahin. Ada anak yang harus kalian jaga. Jiwa anak, mental anak yang harus kalian jaga. Masalah harta itu nanti bisa diselesaikan. Ya, masalah perpisahan itu mungkin sudah takdir. Semuanya harus dibicarakan baik-baik. Tidak usah saling menyalahkan lagi tangannya. Dulu orang kepingin tahu kehidupan rumah tangga kalian. Sekarang orang sudah banyak tahu. Seharusnya itu menjadi rahasia rumah tangga kalian. Mbak Sarwenda dan Ruben Onsu, semoga kalian menemukan jalan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kalian. Karena ada anak yang harus kalian jaga. Kalian tetap tua bersama, walaupun kalian tidak bersama-sama. Videonya? Kalau saya boleh memberikan komentar pribadi setelah melihat keseluruhan pembahasan tadi, menurut saya persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini sudah terlalu jauh keluar dari wilayah pribadi. Yang awalnya merupakan persoalan 2 orang yang pernah membangun rumah tangga, sekarang berubah menjadi tontonan publik yang seolah-olah tidak pernah selesai. Dan jujur saja, saya melihat kondisi seperti ini justru semakin rumit karena terlalu banyak orang yang merasa punya hak untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya pribadi tidak merasa perlu memilih kubu Ruben atau kubu Sarwenda secara membabi buta. Saya juga tidak berada di dalam rumah tangga mereka, sehingga saya tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang sebenarnya terjadi. Yang kita lihat hanyalah potongan-potongan informasi yang muncul di media sosial, live streaming, komentar, video reaksi, dan berbagai opini dari orang lain. Jadi menurut saya sangat berbahaya kalau potongan-potongan tersebut kemudian dianggap sebagai gambaran lengkap dari sebuah rumah tangga. Yang paling membuat saya berpikir justru ketika kehidupan pribadi seseorang mulai dijadikan bahan perbandingan terus-menerus. Misalnya ketika live Sarwenda ramai mendapatkan gift, lalu dibandingkan dengan live Ruben yang disebut lebih sepi. Menurut saya ramai atau sepinya gift tidak otomatis bisa menjadi ukuran siapa yang lebih dicintai, siapa yang lebih sukses, atau siapa yang lebih unggul. Itu hanya menunjukkan kondisi sebuah live pada saat tertentu. Kalau kemudian angka gift digunakan sebagai senjata untuk merendahkan pihak lain, menurut saya justru kita sudah kehilangan substansi persoalannya.
Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang mendukung Ruben Onsu, menurut saya tidak perlu kemudian menyerang Sarwendah, apalagi kalau sampai membawa-bawa pasangan baru, keluarga, anak, kondisi ekonomi, atau hal-hal pribadi lainnya. Bagi saya, batas antara memberikan opini dan melakukan serangan pribadi itu harus tetap dijaga. Yang lebih penting lagi adalah keberadaan anak-anak mereka. Ini yang menurut saya jangan sampai dilupakan oleh siapapun. Orang dewasa boleh punya konflik, boleh kecewa, boleh mempunyai jalan hidup masing-masing, bahkan kalau memang akhirnya tidak bisa bersama lagi, itu merupakan bagian dari kehidupan. Tetapi anak-anak tetap akan menjadi bagian dari hubungan tersebut. Mereka tetap memiliki ayah dan ibu. Karena itu menurut saya, semakin banyak orang luar ikut memperkeruh keadaan, semakin besar pula potensi anak-anak ikut terdampak secara emosional. Saya juga merasa bahwa ketika hubungan pribadi sudah menjadi konsumsi publik, setiap tindakan kecil akhirnya bisa ditafsirkan macam-macam. Live jualan dianggap sindiran, tidak didampingi seseorang dianggap ada masalah, mendapat gift dianggap sebagai bukti dukungan, tidak mendapat gift dianggap sebagai tanda ditinggalkan, padahal belum tentu seperti itu. Kita sebagai penonton seringkali terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan apa yang terlihat beberapa menit di layar. Nah, disinilah saya merasa kita harus sedikit mengerem. Jangan sampai kehidupan orang lain menjadi semacam pertandingan yang harus kita menangkan. Hari ini, siapa yang lebih bahagia? Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih banyak mendapatkan gift? Siapa yang punya pasangan lebih baik? Siapa yang lebih sukses setelah berpisah? Menurut saya, semua pertanyaan itu pada akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pribadi justru lebih tertarik melihat bagaimana masing-masing pihak menjalani kehidupan setelah semuanya berubah. Kalau memang sudah tidak bersama, ya mungkin yang paling baik adalah membangun kehidupan masing-masing dengan tenang. Tidak perlu membuktikan sesuatu kepada mantan, tidak perlu menunjukkan bahwa hidup kita lebih baik, tidak perlu membuat pihak lain terlihat buruk agar diri sendiri lebih terlihat baik. Begitu pula dengan netizen, saya rasa kita juga harus belajar menahan diri. Jangan karena kita merasa dekat dengan seorang figur publik, kemudian kita merasa menjadi bagian dari keluarganya. Kita hanya penonton, kita tidak tahu seluruh kejadian di balik kamera. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan ketika kamera dimatikan. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaan masing-masing pihak. Jadi menurut saya, dukungan terbaik justru terkadang adalah memberikan ruang. Saya juga kurang setuju kalau isu seperti ini terus dipelihara hanya karena menghasilkan engagement. Karena ketika sebuah konflik semakin ramai, semakin banyak pula orang yang mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Ada yang membuat konten, ada yang membuat reaksi, ada yang melakukan live, ada yang berkomentar, ada yang mendapatkan penonton. Tetapi yang menjalani dampak emosionalnya tetap orang-orang yang terlibat langsung. Dan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua. Jangan terlalu mudah percaya kepada satu narasi. Jangan langsung percaya kepada seseorang hanya karena dia berbicara dengan penuh keyakinan. Jangan pula langsung membenci seseorang hanya karena ada orang lain yang mengatakan sesuatu tentangnya. Kita boleh punya pendapat, tetapi tetap harus sadar bahwa pendapat kita dibangun dari informasi yang sangat terbatas. Kalau saya melihat dari sisi hubungan manusia, menurut saya yang paling dewasa bukan siapa yang berhasil mendapatkan lebih banyak dukungan. Yang paling dewasa adalah siapa yang mampu berhenti saling menyakiti ketika hubungan tersebut memang sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena menang dalam perang opini di media sosial tidak akan membuat seseorang otomatis lebih bahagia. Saya juga berharap kalau memang Ruben dan Sarwenda sudah memilih jalan masing-masing, mereka bisa menemukan titik damai sebagai dua orang tua. Tidak harus kembali bersama, tidak harus menjadi pasangan lagi, tetapi setidaknya bisa menemukan cara berkomunikasi yang sehat demi anak-anak. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada siapa yang mendapatkan lebih banyak gift, siapa yang lebih sering masuk FYP, atau siapa yang lebih banyak mendapatkan pembelaan. Jadi kalau ditanya saya berada di pihak siapa, saya lebih memilih berada di pihak kewarasan. Saya tidak ingin membela seseorang hanya karena saya suka, lalu menganggap semua yang dilakukan orang tersebut pasti benar. Begitu juga saya tidak ingin membenci seseorang hanya karena saya tidak menyukai narasi tentang dirinya. Bagi saya, setiap orang pasti punya kekurangan, setiap orang bisa melakukan kesalahan, dan setiap orang juga berhak memperbaiki kehidupannya. Pada akhirnya Ruben Onsu punya jalan hidupnya sendiri, Sarwenda juga punya jalan hidupnya sendiri. Kalau memang ada pasangan baru, biarkan mereka menjalani kehidupannya. Kalau memang ada luka dari masa lalu, semoga luka itu bisa diselesaikan tanpa harus terus dipertontonkan. Dan kalau memang ada persoalan yang masih belum selesai, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, bukan melalui perang opini di media sosial.
Karena menurut saya setelah semua sorotan berhenti, setelah kamera dimatikan, setelah para netizen kembali ke kehidupan masing-masing, yang harus menjalani konsekuensinya tetap orang-orang yang terlibat langsung. Kita bisa pindah ke video berikutnya, mereka tetap harus menjalani hidupnya. Itulah komentar pribadi saya. Saya tidak menganggap pendapat saya sebagai kebenaran mutlak. Kalau kalian punya sudut pandang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang tetap santun. Justru saya ingin tahu bagaimana kalian melihat persoalan ini. Apakah menurut kalian masyarakat terlalu jauh ikut campur dalam persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda? Atau justru figur publik memang harus siap menerima konsekuensi ketika kehidupan pribadinya menjadi perhatian publik? Semoga semua pihak yang terlibat bisa menemukan jalan terbaik. Yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran, yang masih harus dijalani semoga bisa dijalani dengan lebih tenang. Dan yang paling penting, semoga anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, apapun bentuk hubungan mereka ke depannya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Analisis Sengit dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan kembali membahas berbagai isu menarik lainnya dengan sudut pandang yang lebih kritis, tetapi tetap berusaha melihat persoalan dari berbagai sisi.